Episode terakhir ini diawali dengan memperlihatkan scene ending episode 9, di mana Makio tiba-tiba berteriak kepada seluruh siswa kelas 3A dan dikejutkan dengan pecahnya jendela kelas. Sontak mereka pun tiarap. Wakil kepala sekolah berlari keluar yang diikuti oleh 2 orang satpam. Di luar, pemimpin geng Hokuyoku memanggil Makio untuk keluar. Makio yang mengintip lewat jendela langsung berlari keluar dan tak menghiraukan perintah dari Minami. Di lorong, Makio yang bertemu dengan Kazuya langsung menyuruh Kazuya untuk mengumpulkan orang-orang gengnya. Di sana juga tampak kepala sekolah yang mencegah Makio untuk tidak keluar, karena jika Makio keluar, takutnya ia tidak akan lulus. Namun Makio meminta maaf dan tetap berlari keluar. Makio menemui pemimpin Hokuyoku dan menyuruh mereka untuk pergi. Makio juga menahan emosinya karena teringat kata-kata kepala sekolah. Dia juga bersujud dan memohon dan menyuruh mereka untuk pergi. Pemimpin Hokuyoku berkata, mereka akan pergi jika wilayah Satpam diserahkan kepada mereka. Guru-guru SMA Agnes pun datang beserta dengan kepala sekolahnya. Mereka meminta untuk menghentikan semuanya. Para murid kelas 3A pun datang untuk menolong Makio. Kumada pun berkata jika Sakaki ini adalah pewaris dari geng Yakuza. Semua tampak bingung. Makio bangkit dan langsung memukuli Kumada. Semuanya pun tampak terkejut. Makio tertunduk karena hal yang mati-matian dia sembunyikan kini sudah terbongkar. Geng Hokuyoku mulai mengintimidasi Makio agar ia mengakui identitas aslinya dengan cara memukuli guru-gurunya, teman-teman kelasnya, kepala sekolah, dan juga Kazuya. Makio terpancing emosinya, ia langsung berteriak dan tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung dan hujan, seakan-akan langit mengikuti suasana hatinya. Melihat adegan ini saya langsung teringat dengan film One Piece kalau nggak salah episode ke-45 ya. Saat itu Takanomi Mihawk bertemu dengan idola saya si Akagami Shanks. Di adegan itu juga memperlihatkan cuaca tiba-tiba berubah dari mendung menjadi cerah saat Mihawk memperlihatkan poster bounty pertama dari si Luffy. Ya udah, lanjut. Makio langsung menyeret Kumada dan menghajarnya. Anggota geng dari Kumada juga dipukuli oleh Makio. Saat perkelahian dengan Kumada, Makio membuka bajunya. Umemura, Sakura Koji, dan teman-teman kelasnya sangat kaget melihat tubuh Makio yang dipenuhi oleh tato yang identik dengan Yakuza. Sumpah, ini adegan paling keren kalau menurut saya ya. Keren lah pokoknya. Akhirnya semua pun berakhir. Para geng Hokuyoku digiring oleh polisi. Begitu juga dengan Makio yang tertunduk malu tak mampu melihat teman sekelasnya yang memenanginya. Ayah Makio datang menemui Yazaki. Ia tahu jika dialah dalang dibalik penyerangan sekolah SMA Agnes. Yazaki meminta mereka untuk diskusi dan menyelesaikannya tanpa ada kekerasan. Namun ayah Makio mengatakan jika ini sudah terlambat. Shin berpindah ke rumah Makio. Kazuya tampak emosi mengetahui jika Makio telah dikeluarkan dari SMA Agnes. Kuroi juga tampak menahan emosinya. Di saat yang sama, kepala sekolah Agnes menemui ayah Makio untuk membicarakan masalah ini. Tampak penuh penyesalan apalagi setelah melihat usaha Makio selama ini. Kepala sekolah meminta maaf kepada ayahnya Makio. Ayah Makio mengerti sepenuhnya dan meminta maaf juga karena menyebabkan kekacauan di sekolahan. Di ruang guru, kepala sekolah meminta maaf kepada guru-guru karena tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Ia juga berkata jika ia tidak menyesal karena ia percaya setiap orang punya hak untuk belajar. Semua guru merasa sedih sekaligus merasa dikhianati karena mengetahui Makio seorang Yakuza bahkan berumur 28 tahun. Wakil kepala sekolah berdiri dan marah. Ia mengatakan untuk tidak lagi mengingat Makio pernah bersekolah di sini. Minami memberitahukan kepada semua murid kelas 3A jika Makio sudah dikeluarkan. Semua terdiam dan membubarkan diri. Minami juga terdiam di dalam kelas sambil memenangi bangku Makio. Kazuya dan Kuroi menjenguk Makio yang dikurung di penjara. Makio tampak sedih karena tahu jika ia telah dikeluarkan dari SMA Agnes.
Ia pun mengeluh tak bisa tidur dan menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak bisa menahan emosinya kepada Kumada. Kazuya dan Kuroi mencoba menenangkan Makio yang tampak galau. Kazuya bahkan membawakan selimut kesayangan Makio dan menyuruh Makio untuk tidur nyenyak malam ini. Malamnya, Makio mencoba untuk tidur, namun matanya masih melek karena ia kebanyakan minum kopi kapal api. Ia pun berteriak. Penjaga mendatanginya dan memberikan tips buat Makio agar ia bisa tidur, yaitu dengan cara menghitung domba. Tapi itu semua sia-sia, Makio tetap tidak bisa tidur. Makio pun mencoba untuk berpikir positif. Dia membayangkan jika seluruh siswa kelas 3A tidak keberatan jika ia adalah seorang Yakuza. Mendadak semua bayangan Makio hancur berkeping-keping. Makio berteriak lagi. Si penjaga kembali datang menyuruh Makio untuk diam. Keesokan harinya, Minami menjenguk Makio. Awalnya, Makio malu untuk bertemu Minami. Akhirnya, Makio memberanikan diri untuk bertemu dengan Minami. Saat mereka berdua bertemu, keduanya menjadi kaku. Minami hanya menjelaskan jika semua sudah kembali normal dan baik-baik saja. Saat Minami ingin pergi, Makio memanggilnya lalu berterima kasih sambil membungkuk ala Yakuza. Makio menangis dan berterima kasih kepada Minami karena ia tidak pernah menyerah menghadapi Makio yang sangat bodoh. Makio juga berkata jika ia benar-benar bahagia karena itu, tapi ia sangat menyesal karena tidak bisa menahan emosinya dan membuat masalah. Makio menangis menjadi-jadi, begitu juga Minami yang tampak berlinang air mata. Minami pun membenarkan jika Makio hanya membuat masalah kepada dirinya. Padahal ini tahun pertama dirinya menjadi wali kelas. Namun dia juga bahagia sekaligus sedih. Makio kembali menangis dengan keras. Minami menyuruh Makio untuk berhenti menangis karena Makio lebih tua darinya. Makio pun menyampaikan permintaan maafnya untuk yang lainnya. Usai menemui Makio, Minami tetap menganggap Makio adalah muridnya dan ketua dari kelas 3A, itulah faktanya. Malamnya, Makio menangis lagi sambil memandangi foto dirinya bersama anak-anak kelas 3A. Tak lama kemudian, ia pun tertidur lelap. Keesokan harinya, Makio keluar dari penjara. Setelah ia menghirup udara segar, ia langsung cari rokok biji like-nya. Anak buahnya yang ikut menyambutnya menangis terharu melihat Makio telah keluar dari penjara. Ayah Makio memberitahukan kepada Makio jika kemungkinan kedua kelompok akan berperang besar dan meminta Makio untuk menjauhi urusan geng untuk sementara waktu. Makio melamun dan menyadari jika dia sedikit muak saat di penjara, namun ia juga menyadari jika dirinya memang seorang Yakuza. Tiba-tiba, Makio bertanya kepada ayahnya, apakah kau menyerahkan urusannya kepada Mikio? Ayahnya pun hanya diam mendengar pertanyaan dari Makio. Makio pun menyadari jika dirinya gagal lulus, maka dia mengakui Mikio sebagai ketua yang baru. Tapi, ia berjanji jika selanjutnya dirinya yang akan mewarisi setelah Mikio. Dia pun memberi hormat kepada Makio. Shin pun berpindah ke sekolah. Hagiwara menyarankan kepada Umemura untuk melupakan Makio karena selain seorang Yakuza yang jahat, Makio juga berumur jauh lebih tua darinya. Tapi Umemura mengatakan jika Makio itu orang yang sangat baik. Di sisi lain, Hoshino dan kedua temannya tampak ketakutan jika Makio sampai mencari mereka untuk balas dendam karena selama ini mereka telah banyak memukuli Makio dan mengambil uang Makio. Sakura Koji pun marah dan menyuruh mereka untuk menghentikannya. Dia mengatakan jika Makio tidak akan seperti itu. Selama ini, dia tidak pernah berbuat jahat dan selalu mendukung kelas. Tapi, temannya yang lain memprotes dan berkata, meski begitu, kenyataannya jika Makio adalah bos Yakuza dan tidak bisa dirubah. Sepulang sekolah, Sakura Koji tampak duduk bersama dengan Umemura. Sakura Koji mengatakan jika lucu juga mengingat jika ia pernah memanggil seorang bos Yakuza dengan sebutan Maki. Umemura pun tertawa, dia lebih parah lagi karena berkencan dengan seorang bos Yakuza. Tiba-tiba, Sakura Koji mengajak Umemura untuk berkencan. Umemura pun tampak sangat kaget. Sat.
Di rumah Makio, anggota geng tampak memasukkan seragam sekolah, tas, dan buku milik Makio ke dalam kardus dan menempelnya dengan kata sampah di atas kardusnya. Ketika Makio dan anggota lainnya hendak membuangnya, Sakura Koji dan Umemura datang dan membuat Makio kaget. Makio memandang keduanya dan tidak menyadari jika kakinya telah tertimpa oleh kardus. Kazuya mengompres kaki Makio. Mendadak, Makio merasa sakit dan berteriak kepada Kazuya, dan keluarlah sifat asli Makio. Sakura Koji dan Umemura tampak sangat ketakutan melihatnya. Tiba-tiba, Mikio datang dan menyambut keduanya. Bahkan, ia senang mengetahui jika Sakura Koji telah diterima di universitas yang sama dengan dirinya. Saat Kazuya emosi dengan perkataan Sakura Koji, Makio kembali mencengkram dan berteriak kepada Kazuya. Makio pun tersadar jika dia lagi-lagi keceplosan di depan Umemura dan Sakura Koji. Saat Makio marah kembali kepada anggotanya, Sakura Koji mengatakan jika mereka adalah orang luar, jadi dia sebaiknya tidak melihat hal-hal seperti memotong jari, menenggelamkan orang, atau kekerasan lainnya. Mikio tertawa dan mengatakan jika mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu, sehingga Sakura Koji sedikit tenang. Saat ini Sakura Koji sudah tahu jika Kazuya itu adalah bawahan Makio, bukan adiknya, dan jika guru privatnya Makio ternyata adalah Mikio, adiknya dari Makio. Makio pun mengajak mereka untuk keluar. Sakura Koji, Makio, dan Umemura kemudian berjalan di taman. Menurut Sakura Koji, baju hitam Makio terlihat aneh, tapi apapun baju yang dipakainya, dia tetaplah Maki baginya. Makio tersenyum mendengar apa yang telah dikatakan oleh temannya itu. Umemura mengingatkan jika besok adalah hari kelulusan, jadi dia berharap Makio bisa datang ke sekolahan. Makio mengatakan jika dia tidak bisa karena dunia mereka berbeda. Tapi meski begitu, Makio mengucapkan selamat kepada semua teman-temannya atas kelulusannya. Hari kelulusan pun tiba. Semua murid telah menerima tanda kelulusan dari kepala sekolah. Di kelas, Minami mengucapkan selamat dan salam perpisahan kepada muridnya. Minami juga membacakan jurnal yang ditulis oleh Makio tentang kejadian sedih dan menyenangkan yang dia alami di sekolahan dan di kelas 3A. Jurnal itu diberikan Makio kepada Minami sebelum dia ketahuan jika ia adalah seorang yakuza. Mendengar curahan hati Makio, para murid pun menjadi sedih dan merindukan Makio. Sakura Koji dan Hoshino kemudian mencari Makio di game dindong karena Makio pasti ke sana jika lagi sedih. Dan benar saja, di sana mereka bertemu Makio tengah main game dengan ditemani oleh beberapa anggota gengnya. Mereka pun kemudian mengajak Makio untuk ke sekolah. Awalnya Makio tidak mau, tapi karena Sakura Koji memaksa, maka ia pun akhirnya mau. Di pintu gerbang, para guru dan murid-murid lain menyambut Makio dengan sorak-sorai. Makio terus saja berlari, langkahnya melambat saat melihat teman-teman kelas 3A menyambut dirinya beserta Minami. Mereka berkumpul di kantin sekolah. Pertama, Makio meminta maaf karena telah mengacaukan semuanya. Tiba-tiba, Kazuya muncul dan membawakan seragam Makio. Ia pun membantu Makio untuk memakai seragamnya. Sakura Koji menyematkan bunga tanda kelulusan. Makio pun heran. Minami maju dan berhadapan dengan Makio. Minami berpidato jika Makio tidak lulus. Namun, sebagai ketua kelas 3A dan ketua kelas kami, kau sudah lakukan yang terbaik, ucap Minami. Makio pun terharu bahagia. Anak-anak kelas 3A mengungkapkan rasa terima kasih kepada Makio atas apa yang sudah dilakukan kepada mereka. Makio dengan lancarnya membalas panggilan nama-nama teman-temannya. Bahkan, Hoshino pun menangis. Dan hadiah terakhir untuk Minami dari mereka adalah diangkat ramai-ramai. Semuanya pun tertawa bahagia. Hari telah berlalu. Makio telah menjadi ketua dari geng Kantau Sarfang. Mendadak, dirinya terganggu akan sebuah pikiran saat menjalani pertemuan pertamanya. Makio menatap mata ayahnya seakan meminta restu. Dan anak-anak mantan kelas 3A kini menjalani masing-masing kehidupannya. Begitu juga Sakura Koji dan Umemura yang melanjutkan ke universitas pilihan mereka.
Sedangkan Minami telah menjadi wakil kelas 1A. Kazuya yang terinspirasi akan Makio, dia pun dengan semangat 45 mulai belajar. Kazuya pun bertanya kepada Kuroi sebenarnya untuk apa orang belajar. Tak disangka, Mizushima berhenti di depan mereka. Saat Mizushima ingin menjawab pertanyaan dari Kazuya, tiba-tiba scene pun berpindah yang memperlihatkan Makio yang berjalan dengan menggunakan seragam SMA swasta dan mengatakan jika ia akan lulus, dan cerita pun tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Gantung cok ceritanya. Aduh, kok endingnya nggak sesuai harapan ya? Saya kira Minami bakalan pacaran dengan Makio. Ah, dah lah.